Ma, kok nggak bangunin kita duluan? Nina harus ke sekolah pagi ini. Aduh, ayahmu mau bubur kenari. Ibu lagi sibuk bikin, lupa. Ya ampun, cepat, ini. Sri Lastari, mana dasi biruku? Oh, ibu cariin ya. Sini, di sini. Kami berangkat ya. Ya, sandwich. Mayonesinya tanpa guil. Tiap hari kayak orang panik, bawel banget. Pak Budi, makan bubur. Gak usah. Pak Budi, soal warisan di kampungku. Bu Lestari, saya diutus ayah Anda untuk serahkan warisan 10 miliar kepada Anda sekarang. Berapa? 10 miliar. 10 miliar. Bawa fotokopi dokumennya, akan segera diproses. Oh, baik. Tunggu sebentar ya. Surat nikah. Aku dan Pak Budi kan nggak nikah resmi. Suamiku yang udah 20 tahun lebih nikah sama orang lain. Suamiku yang sudah 20 tahun lebih menikah malah nikah sama orang lain. Pak Budi, rumahnya juga sudah dibeli. Ayo kita rujuk. Besok hari baik, ayo kita daftar nikah. Kita kan sudah lama. Nganggur cari kerjaan sana. Aku nggak makan. Kalian makan aja. Bu, daftar nikah itu repot. Ayah mana ada waktu? Ibu kan di rumah, nggak ada kerjaan. Jangan ngerepotin. Bu, ngapain sih? Kenapa nggak jemput Tina? Akibatnya, aku nggak bisa ikut kelas yoga malam ini. Ibu kan cuma ibu rumah tangga, nggak cari uang. Urusan kecil aja nggak becus. Nenek paling malas. Tiap hari di rumah nggak ada kerjaan. Dasar benalu, nggak berguna sama sekali. Nina, nenek nggak sengaja nggak jemput kamu. Lagian, nenek nggak kerja itu karena saat ibumu lahir, nggak ada yang urus. Sudah. Nenek Ratna nggak kayak dia. Nenek Ratna? Nenek Ratna tiap hari beliin aku hadiah. Nggak kayak kamu, permen aja nggak boleh. Ternyata kalian semua tahu Ratna Dewi. Bahkan panggilannya begitu akrab. Dewi, kamu udah tahu ayahmu selingkuh dan nikah sama orang lain? Itu karena Tante Ratna sakit. Ayah mau penuhi maunya, makanya daftar nikah. Lagian ibu dan ayah kan suami istri. Apa bedanya nikah atau enggak? Kamu? Lagian ibu dan ayah kan suami. Apa bedanya nikah atau enggak? Bu, sudah sadar? Dokter Randy, aku kenapa? Bu, ibu hamil. Maksudmu 5 tahun aku IVF akhirnya berhasil? Benar, Bu. Ibu sungguh hebat. IVF tiap 3 bulan 5 tahun penuh. Akhirnya ibu hamil. Dan itu anak laki-laki. 5 tahun. Akhirnya berhasil. Bu, di usia ibu, peluang IVF sangat rendah dan fisik ibu akan sangat tersiksa. Pak Budi selalu menyesal tak punya anak laki-laki dan perempuan. Aku ingin coba lagi. Baik, mari kita coba. Tapi di usia ibu, risiko yang mungkin terjadi agak besar. Ini sudah beruntung, setidaknya hasilnya baik. Tapi tubuh ibu sangat lemah dan usia ibu sudah lanjut. Jangan terlalu emosi. Ya. Oh iya, Pak Budi dan putriku tahu aku hamil? Aku belum sempat kabari mereka. Tolong Dokter Andi, jangan kasih tahu dulu. Baik. Ibu, istirahatlah. Anakku, kamu datang di saat seperti ini, Nak. Bu, masih marah. Ibu ini emang sensitif. Lihat, di rumah sakit ini siapa yang nggak tahu ibu istri direktur? Cuma surat kan?
Biar ayah jelasin ke ibu kan beres. Lestari, kamu gak apa-apa? Bu, lihat ayah, masih peduli sama ibu. Orang yang nggak tahu bisa ngira kalian baru nikah. Hendy bilang kamu cuma capek. Ini bubur kesukaanmu. Nanti makan dan istirahat. Ayah sibuk. Tahu ibu suka bubur ayam di selatan, dia sengaja beliin ibu. Buburnya enak, tapi 26 tahun ibu urus rumah. 3 kali sehari, 20.000 lebih hidangan, nggak ada yang ingat. Lestari, kenapa sensitif banget? Dewi, keluar dulu. Ibu mau bicara sama ayah. Budi, surat nikah itu. Direktur, ada pasien gawat di luar. Anda harus ke sana. Ya, aku kesana. Dulu, besok ulang tahunmu. Kebetulan juga malam tahun baru. Aku dan Dewi sudah pesan ruangan. Tahun ini, kita rayakan bersama. Nanti, biar Dewi kasih tahu waktunya. Apa aku salah paham sama Pak Budi? Harus ku beri dia kesempatan lagi. Kamu ini, akhirnya ingat beli baju buat dirimu. Lihat dirimu. Seharian cuma ke pasar, belanja, dan masak. Tak mau habiskan uang buat dirimu. Besok ultahku, mau beri yang bagus. Tolong bantu pilih. Oke. Nanti aku pilih yang paling mahal. Biar kamu makin cantik dan bikin semua terpesona. Lestari, itu kan Pak Budi. Bukannya Pak Budi harusnya di RS? Tunggu aku. Kemana dia? Telepon video aja, biar tahu itu Pak Budi atau enggak. Dewi, kok kamu yang angkat? Mana ayahmu? Ayahku baru pergi konsultasi. HP-nya ditinggal di sini. Ngapain sih? Ngawasin ya? Bukan. Tadi di mall, kulihat orang mirip ayahmu. Udah, jangan curiga terus. Ayahku sibuk, mana sempat ke mall. Cuma ibu aja yang gak ada kerjaan. Ibu, udah besok jam 9 malam. Restoran Taman Indah, ruang pribadi 202. Dewi, kayaknya aku salah lihat. Kok Dewi ku yang sopan banget? Kok dia bicara gitu ke kamu? Dewi itu baik kok. Malam ini dia adain pesta ultahku. Orang makan ultah kan jam 6 sore. Kok kamu disuruh ke sana jam 9? Lagi pula, besok kan malam tahun baru. Mereka kan sibuk. Udah. Kamu ini, ayo. Baju di toko ini sangat mahal loh. 1 digit. Gak apa-apa, aku sekarang orang kaya. Yeah. Baju ini bagus. Permisi, mau coba ini. Maaf Bu, baju ini baru saja ada yang pesan untuk istrinya. Kebetulan ya. Iya, Direktur Budi dari Rumah Sakit Utama baru pesan. Pak Budi. Ya, dari Rumah Sakit Utama. Direktur Budi yang pesan. Pak Budi, sejak kapan Pak Budi romantis? Jangan-jangan dia siapkan hadiah ulta buatmu. Sepertinya aku salah sangka. Maaf Bu, karena pesanan Anda di ruang pribadi 202 jam 9 malam, Anda datang lebih awal. Mungkin pelayanannya kurang maksimal. Tak apa, aku yang datang duluan. Aku tunggu sebentar saja. Soal surat nikah, tunggu saja usai merayakan. Nanti usai merayakan, tanya Pak Budi tuntas. Ku beritahu juga soal kehamilanku, biar semua senang. Surat warisan 1 triliun rupiah ini juga akan kutunjukkan. Mereka pasti lebih terkejut dariku. Ayah, ibu, lihat kamera. Ayo, 3, 2, 1. Maaf Bu, keluarga Direktur Budi di sebelah sedang merayakan ultah istri, jadi agak berisik. Direktur Budi? Iya, ku dengar dia Direktur Budi dari Rumah Sakit Utama. Sudah tak muda, tapi masih romantis. Dia sendiri yang siapkan 1 ruang penuh bunga untuk istrinya. Ku dengar ini juga hari jadi pernikahan mereka. Ternyata Ratna Dewi ultahnya sama denganku. Hari ini juga kebetulan hari jadi pernikahan mereka. Bu, Ibu tak apa. Tak apa. Ayah, ibu, lihat kamera. Ayo,
3. Senangnya ultah bersama keluarga. Hari ini kita merayakan ultah ke-23 bersama. Ada kamu di sisiku. Sangat bahagia. Ayo, sapa Nenek Ratna, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Nenek Ratna. Halo? Ada apa? Hello. Ada apa? Halo, Pak Budi, kamu di mana? Di luar sama rekan. Ada apa? Kok aku dengar suara Nina? Kamu salah dengar. Aku tutup dulu ya. Manis sekali ya. Iya, siapa yang ajarin? Mbak, ayo potong kue buat ibu. Wah, kue ini cantik banget. Spesial buatmu. Kapan belinya? Selamat ulang tahun, Tante Ratna. Semakin muda. Halo, Dewi, kamu di mana? Nanti aja, tunggu aja, jangan ganggu. Jim! 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 Budi Santoso. Kenapa kesini? Bukannya kalian yang ngundang aku katanya mau rayain ultahku. Kenapa nggak menyambutku ya? Pulanglah dulu. Nanti aku jelasin. Semua orang di sini. Kenapa nggak langsung bilang? Jawablah. Jelaskan. Kenapa aku hidup bersamamu seumur hidup? Tapi di akta nikah bukan aku. Kenapa tiap ultahku kamu selalu pulang telat? Bahkan nggak pulang. Karena kamu mengkhianatiku. Tiap ultahku kamu selalu rayain sama orang lain dulu. Cukup! Belum. Ku lahirkan anakmu kerja keras paruh hidupku. Kukira akta nikah cuma salah paham. Bisa dapat penjelasan wajib. Inikah penjelasannya? Dasar orang barbar. Kok bisa begini? Ya, dari rumah sakit utama. Baru dipesan Direktur Budi. Dia itu Ratna Dewi. Aku Ratna Dewi. Kamu Mbak Lestari kan? Kita memang berjodoh. Ulang tahunnya sama. Memang berjodoh. Termasuk pria yang sama. Soal takdir ini, aku tak bisa apa-apa. Tak tahu malu. Merayu suami orang. Masih berani sombong. Apaan? Tante Ratna tak apa. Si Lestari, kamu gila ya? Aku mau pukul pelakor tak tahu malu ini. Kamu pelakornya. Ibu dan ayahku sudah nikah, pasangan sah. Ratna Dewi. Rizky. Satu keluarga. Pantas saja. Pak Budi rela melanggar aturan untuk membawa Rizky jadi asistennya. Sri Lestari, cukup! Belum. Tiap kali melihatku dan memanggilku ibu guru. Apa yang kamu pikirkan? Aku mengejekmu dalam hati. Mengejekmu yang bodoh dan naif. Tiap hari suruh ayahku bawakan makan. Aku cuma berpikir saat kau tahu kebenarannya, wajahmu pasti sangat konyol. Rizky, diam! Dia memang tak punya izin. Dia cuma pembantu saja. Sayang sekali. Pembantu ini. Soal kau kerja tanpa izin, masuk RS ilegal, aku tahu semuanya. Besok aku akan melaporkanmu. Kau. Sri Lestari, Rizky keturunan keluarga Santoso. Berani kau hancurkannya? Keturunan?
Mbak Lestari, ini salahku. Jangan lampiaskan pada anakku. Kalau kamu marah, pukul saja aku. Pukul aku. Ngapain kamu? Nenek jahat. Nenek pukul Nenek Ratna. Karma. Nenek berdarah. Nak, Ngapain ibu ribut? Biarkan saja, kita tetap keluarga. Aku antar KRS. Ulang tahun yang baik, malah... Bu, ibu mau hancurkan keluarga ini? Ayahmu mengkhianatiku 20 tahun lebih. Anak haramnya cuma 2 tahun lebih muda. Kau tak menyalahkan ayahmu, malah menyalahkanku. Tante Ratna tak pernah melancamu. Lagi pula nanti kita akan merayakan ulang tahunmu. Tak ada perbedaan perlakuan. Buat apa ibu terus memaksa? Dewi, ibu resign demi masa depanmu. Susah payah membesarkanmu dan mengurus Nina. Kau bilang tak ada perbedaan perlakuan. Dasar tak tahu diuntung. Aku tak tahu diuntung. Silakan ribut. Buat semua orang tahu, aku dan ayah kehilangan kerja. Baru ibu senang kan? Ayah, selama ini demi keluarga sudah banyak berkorban. Biarpun ada masalah, sabar saja kan? Kalau ibu terus begini, jangan mengakuiku sebagai anakmu. Kamu. Karena kamu tak mengakuiku. Buat apa aku peduli? Sri Lestari, tahun-tahun ini aku tak mengusirmu dari keluarga Santoso. Biar kamu di keluarga Santoso makan tidur gratis 20 tahun lebih. Tanpa keluarga Santoso, kamu tidur di jalanan saja. Budi, aku makan tidur gratis. Masuk divisi bareng. Jelas-jelas aku yang naik jabatan. Kamu yang mohon aku serahkan posisiku. Baru kamu bisa jadi direktur. Terus kenapa? Kamu tak bawa uang ke rumah. Itu juga fakta. Bertahun-tahun ini, kamu tak bisa beri keluarga Santoso seorang putra. Aku sudah sangat baik padamu. Putra? Selama ini kita tak beruntung punya putra lagi. Itu takdir. Orang beruntung takkan ke keluarga kalian. Bu, ibu sudah tua. Tanpa kami, mau makan apa? Aku akan lebih baik tanpa kalian. Baik. Pergi sana. Jangan minta tolong. Bu, cepat minta maaf ke ayah dan Tante Ratna. Asal ayah memaafkan ibu, ibu masih bisa tinggal di rumah kita. Hidup berdua dengan orang jadi pembantu 24 jam. Melayani kalian, keluarga 5 orang. Kalau ibu tak minta maaf, aku tak peduli lagi. Minta maaf pada mereka. Mimpi. Dewi, biarin dia. Biar dia kesusahan di luar. Baru tahu siapa yang tak tahu diuntung. Dewi. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Atau ayahmu? Dewi! Pikirkan baik-baik. Mau ikut direktur Budi yang cerah masa depan? Atau ikut ibu yang diusir dan mau jadi pemulung? Aku tak punya ibu yang tak berguna. Aku cuma ikut ayah dan Tante Ratna. Baik. Kalau begitu, 1 triliun rupiah di tanganku ini tak perlu kubagi lagi. Triliun yang kupendang tak perlu kubagi lagi. Berapa? 1 triliun? Rumah sakit mau riset IVF generasi keempat. Total investasinya baru 1 triliun. Dia malah bilang punya 1 triliun. Mbak Lestari, aku tahu kamu belum terima. Tapi demi menahan Budi, kamu bohong sebesar ini. Terlalu konyol. Pak Budi, kalau dia beneran punya 1 triliun, apa kamu masih perlu aku yang merayu sana-sini buat carikan koneksi dapat investasi? Sri Lestari, tak ada gunanya bicara. Kamu yang hancurkan keluarga ini. Jangan menyesal. Aku takkan menyesal. Mulai sekarang, aku dan keluarga Santoso bagai putus hubungan. Tak ada kaitan lagi.
Kok kamu tak bertanggung jawab? Andi bilang anaknya hilang, anak laki-laki. Bukannya kamu dorong aku menabrak ujung meja sampai anakku hilang. Kau brengsek. Bukannya kamu punya anak? Bukannya Rizky anakmu? Diam kau! Kau bicara keras, mau orang dengar dan hancurkan aku? Aduh, dasar brengsek, dasar tua bangka. Masih punya muka datang. Satpam, satpam! Dasar pria brengsek. Masih punya muka. Satpam! Panggil sana, biar semua dengar, biar semua lihat. Lihat direktur ini pria brengsek, selingkuh 20 tahun, selingkuh di luar nikah, tak bermoral, kau tak akan mati tenang. Berani ngomong awal lagi, hati-hati, aku gugat fitnah. Fitnah? Ayo kita debat di lobi rumah sakit. Oh ya, panggil Ratna dan Rizky, panggil semuanya. Hah? Ada apa ini? Istri direktur lama menjalani IVF, akhirnya bisa hamil. Apa dia keguguran gara-gara direktur? Entahlah, mungkin. Jangan dengarkan omongan mereka. Budi, berani lakuin, tak berani ngaku. Kau memang pria munafik, pria brengsek. Orang tak bermoral harus keluar dari rumah sakit. Kalau ini benar, aku tak mau kerjasama denganmu. Kalian semua terlalu santai. Tunggu saja. Iya. Kok kamu kesini? Kalau aku nggak kesini, apa aku mau lihat keluarga mereka menindasmu? Ya, ikut aku pulang. Biar aku yang urus. Rumahku memang agak kecil sih. Kalau berdesakan, cukup buat kita. Gak usah ke rumahmu. Ya, nanti temani aku beli rumah besar. Ini di pusat kota, perumahan villa termahal. Satu rumah 50 miliar. Kita lebih baik lihat tempat lain saja. Tenang, aku sekarang punya uang. Kalau dipikir-pikir, bagus juga tak nikah sama Budi. Dapat 1 triliun ini, tak perlu kuberikan padanya. Trulia. Aku dapat warisan 1 triliun. Beli rumah besar, kita tinggal bareng. Lah, sahabatku benar-benar jadi orang kaya. Oh ya, kamu tahu Hendra Wijaya? Yaitu Ketua Asosiasi Investasi Kesehatan Nusantara. Aku beli rumah di sini, utamanya untuk mendekatinya. Aku paham. Asal kita lebih dulu dari si brengsek Budi mendekati Ketua Hendra, dia tak akan dapat investasi. Mereka menipuku 20 tahun lebih, membuatku kerja keras jadi pembantu gratis. Aku tak bisa terima. Dan anakku yang belum lahir, dasar brengsek. Aku akan buat mereka membayarnya 100 kali lipat. Selamat datang, Mbak. Halo. Maaf, mau lihat rumah jenis apa? Untuk villa, tinggal 1 unit saja. Pintar omong. Kami mau lihat villa. Tolong bawa kami lihat. Ikut saya. Mas, sebaiknya periksa kemampuan bayarnya dulu. Mereka bukan orang kaya. Jangankan 1 villa. Mungkin toilet saja tak mampu dibeli. Ratna Dewi, dia si pelakor itu. Kuhajar. Pelakor, kau harus sembunyi. Masih berani datang menipu. Kuhajar kau. Jangan karena orang begini merusak mood, kita beli rumah. Mbak Lestari, aku belum bilang apa-apa. Kamu sudah mau memukul dan memakiku. Aku tahu kamu keguguran, emosi tak stabil. Jadi aku tak akan mempersalahkanmu. Beraninya bahas anak, kau. Wanita kasar sepertimu, anakmu pasti tak berguna. Memang pantas keguguran. Beraninya bahas anak. Wanita galak sepertimu, anaknya pasti sampah. Pantas saja gugur. Satpam, ada yang bikin onar. Urus urusan kita dulu. Sri Lestari, kamu lihat, aku mau beli rumah buat Ratna. Makanya kamu ikut kan? Sudah kubilang, kita tak ada hubungan. Meski kamu mohon, aku tak akan setuju. Kau benar-benar suka menagungkan diri sendiri. Aku malah khawatir bajingan seperti kau mengganggu Lestari. Pak, kita tak perlu lihat villa. Beli langsung, lunas. Baik, saya proses sekarang. Wanita yang keguguran ini gampang gila. Pak Budi, sebaiknya kamu carikan Mbak Lestari dokter psikolog. Sri Lestari, kau belum cukup malu dengan ulahmu. Tunggu.
Kami yang lihat rumah ini duluan. Sudah tanda tangan kontrak? Oh ya, kalian juga bayar lunas? Konsumen yang bayar lunas adalah VIP, punya hak prioritas. Rumah ini sisa 1. Kalau tak beli, gimana mau tetanggaan sama ketua Hendra? Mana bisa aku bayar 50 miliar? Mereka pasti tak punya uang, cuma pura-pura. Mbak Lestari, kalau bisa bayar lunas, coba saja. Tapi kalau mengganggu waktu orang pemasaran, harus minta maaf ke mereka. Transaksi gagal. Gagal. Gila banget. Malu-maluin. Ada apa? Memangnya kenapa lagi? Gagal pura-pura kaya. Cepat usir dia, malu-maluin. Diam! Aku nggak salah. Dia emang malu-maluin, buang waktu orang. Lihat barang kotor bikin aku bingung. Aku buru-buru, salah ambil kartu. Kartu ini, kartu beli sayur dari Budi. Tiap bulan dikasih 1 juta rupiah buat beli makan 3 kali sehari. Tiap bulan, aku harus kerja paruh waktu baru cukup makan. Di dalamnya sisa 38.000 rupiah. Katanya dia itu direktur. Uang beli sayur sebulan cuma 1 juta. Dasar tak punya hati. Yang di sebelah itu bukan simpanan. Uangnya dibagi ke simpanan, mana mungkin punya hati. Bu, ada kartu lain? Gunakan ini. Villa seharga 50 miliar. Aku tak percaya kamu punya uang. Transaksi berhasil. Hah? Kamu beneran bisa beli? Kamu pakai uang Pak Budi kan? Aku dan Pak Budi itu suami istri sah. Serahkan uang Pak Budi itu padaku. Di sini ada CCTV loh. Merebut harta orang lain dengan jumlah besar, hukumannya 10 tahun lebih. Nyonya tamu istimewa, mari lewat sini. Oh iya, ini villa terakhir loh. Mau jadi tetangga tetua Hendra di kehidupan selanjutnya? Lestari! Pak, bukan. Tamu istimewa tak boleh masuk. Gimana sekarang? Villa habis, tak bisa jadi tetangga ketua Hendra. Gimana investasiku? Karena kamu pelit, tak bisa bayar lunas. Ya ampun, nanti kamu harus sendirian tinggal di villa besar yang kosong. Kan masih ada kamu, kita tinggal bareng. Dan pelihara anjing. Lihat ekspresi Budi tadi. Mulutnya bisa muat telur. Aku mau dia tahu, aku bukan orang lemah. Menurutku, kamu terlalu baik pada mereka. Harusnya bikin ribut biar mereka malu. Biar dunia tahu mereka itu brengsek. Bukan tak balas, tapi belum waktunya. Aku akan di hal yang paling mereka pedulikan. Hancurkan mereka, balas dendam untuk anakku. Aku bantu kamu. Selanjutnya mau ngapain? Cari ketua Hendra. Yang pertama, buat uangku ini bisa berkembang. Yang kedua, buat rencana Budi dan yang lain gagal. Memang acara investasi kesehatan paling eksklusif. Banyak bos besar di sini. Pak Budi, pesta investasi hari ini aku susah payah minta dari teman untuk akses masuk. Banyak bos besar datang. Manfaatkan baik-baik. Belakangan karena Sri Lestari, wanita gila itu ribut di rumah sakit. Atasan sudah sangat kecewa padaku. Aku harus dapat investasi untuk jaga posisi direktur ini. Banyak rekan medis di sini, kamu harus tampil maksimal. Jangan ada kesalahan. Oh ya, ada ketua terpenting, Hendra Wijaya. Satu ucapan darinya bisa tentukan investasimu dan tentukan posisimu di dunia medis. Kamu yang terbaik. Selalu memikirkanku. Siapa suruh kamu nggak bisa jadi tetangga ketua Hendra? Jadi Lestari, ngapain di atas sini? Sri Lestari? Gak lihat ini tempat apa? Mau merusak urusanku lagi? Wajah tua ini tak cuma keriput, tapi juga tak tahu malu. Lihat kalian berdua, aku merasa jijik. Pergi sana kamu.
Di sini bukan sembarang orang bisa masuk. Kalau tahu diri, cepat keluar. Mbak Lestari, waktu itu kamu tak peduli sama Pak Budi. Sekarang malah nempel terus. Aduh, di usia kita ini harus lebih tahu diri dari anak muda. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Kalian berdua malah ingatkan aku. Di sini semua rekan medis. Mending aku panggil semuanya, biar mereka yang tentukan. Apakah kalian berdua pasangan selingkuh yang menjijikkan? Atau aku yang tak tahu malu? Kamu! Kemanam, sini! Cepat bawa orang tak penting ini dan usir dia. Kemanan, sini! Orang tak penting ini, usir dia. Keamanan, dia tak berhak masuk. Suruh dia keluar saja. Kalau tidak, gawat kalau mengganggu tamu istimewa. Halo Bu, tolong tunjukkan undangannya dan namanya. Kami akan verifikasi. Baik, Mbak Lestari, lebih baik kamu keluar. Kalau mengganggu tamu istimewa, kamu mungkin di kota Sungai Putra, kerja memungut sampah pun tak akan dapat. Bu Lestari, kursi VIP di dalam. Mana mungkin dia VIP? Tunggu, apa ada yang salah? Oh iya, mereka tak hormat pada VIP. Harusnya diusir kan? Baik, biar saya urus. Segera minta maaf pada Bu Lestari. Kalau tidak, segera keluar. Kenapa kita harus minta maaf? Pada jalan ini. Menemui Ketua Hendra lebih penting. Kita urus dia nanti. Lestari, tadi kami salah. Kami minta maaf. Lestari. Hendra. Lestari, kok baru datang? Terhambat dua anjing. Sini. Ke sini. Berhenti! Sri Lestari. Bisa beli rumah. Pantas kau bisa masuk sini. Semua ini kau tukar dengan tubuhmu di luar, kan? Sudah tua begini, tak tahu malu. Kau sudah puas bicara. Pak Budi tak salah. Kalian berdua begitu akrab. Mungkin sudah lama selingkuh. Masih sok jadi korban. Kasihan Pak Budi, sudah lama diselingkuhi. Kau pikir semua orang seperti kau bermoral rendah? Pengacau rumah tangga dan selingkuhannya ada di sini. Masih tak mau ngaku? Ku habisi kalian berdua. Lepaskan aku! Dengar kalian berdua, jangan hina Lestari lagi. Kalian bakal kena. Lestari, dengan pengalamanmu, aku agak heran. Kok ada orang begini? Kau pasti sangat menderita. Pak Budi, lihat, kau masih merasa bersalah padanya. Menurutku, dia sudah lama pakai uangmu buat biayai selingkuhannya, kan? Sekarang sudah terbongkar, jadi tak perlu disembunyikan. Wanita pelakor, sungguh tak tahu malu. Kau pikir kau siapa? Berani ucapku. Hinaku, kau mungkin tak dapat investasi. Kau akan diusir dari dunia medis selamanya. Kami sudah temui Ketua Hendra. Walau kalian sebar rumor, cukup satu kata Ketua Hendra. Pak Budi bisa gampang dapat investasi. Betul, aku akan segera dapat investasi. Ketua Hendra akan jadi investorku. Nanti, seluruh dunia medis pasti akan hormat padaku. Ketua Hendra, Anda setuju investasi untuk mereka? Apa? Kau panggil dia Ketua Hendra? Kau panggil dia Ketua Hendra? Hendra Wijaya. Sri Lestari, jangan-jangan kau bahkan tak tahu siapa Ketua Hendra. Cuma dengar sekilas, berani cari orang menyamar. Kau tak takut nanti yang asli datang dan jadi kacau? Benar. Ketua Hendra kenal ibu rumah tangga seperti ini. Lestari, jangan kira karena dapat undangan eksklusif, kau bisa asal bertindak di sini. Menurutku, cowok tua ini pasti penipu. Panggil staf untuk memverifikasinya. Bongkar kedoknya. Tunjukkan aslinya. Mari berikan tepuk tangan untuk menyambut tamu hari ini, Ibu Sri Lestari.
Lestari, silakan. Ibu Sri Lestari dulu adalah seorang tenaga medis yang sangat hebat. Kini, dengan identitas investor medis, dia kembali bergabung dengan kami. Selamat datang! Sebagai pemula di dunia investasi, saya merasa sangat terhormat berdiri di sini. Ibu Lestari, boleh saya tanya, kenapa Anda bergabung dengan Asosiasi Investasi Kesehatan Nusantara? Dokter harus berhati mulia. Menurut saya, dunia medis, selain sumber daya dan kemampuan, lebih mementingkan moral. Tapi ada yang demi keegoisan, berbuat tak senonoh. Mak mau uang. Saat bergabung, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir sampah ini dari dunia medis. Etika pribadimu sendiri jelek. Apa hakmu tentukan syarat investasi? Benar, tadi masih dengan pria simpanan ini bermesraan di sini. Sungguh tak pantas dilihat. Pria simpanan yang kau maksud itu, aku? Mari beri tepuk tangan untuk Ketua Hendra Wijaya ke panggung. Ketua Hendra? Ketua Hendra! Dia benar-benar Ketua Hendra. Gawat, aku menyinggungnya. Bagaimana dengan investasimu? Ketua Hendra, ini salah paham. Soal investasi. Saya setuju dengan Ibu Lestari. Di industri kesehatan, kami mengutamakan bakat, tapi lebih mengutamakan moral. Yang membuang istri lama dan sombong seperti ini, di tempat saya takkan dapat investasi. Oh ya, ucapanku ini di seluruh industri berlaku. Apa maksud ucapan dia? Maksud Ketua Hendra adalah budi akan dibuang oleh seluruh industri kesehatan. Hari ini, kita sangat berterima kasih atas penyelidikan Ibu Lestari yang telah menyingkirkan sampah masyarakat. Terima kasih Asosiasi Investasi telah memberi saya kesempatan ini. Ada saya bisa kembali ke karir saya. Saya juga akan berusaha buat industri ini lebih sehat. Aku kerja di rumah sakit lebih dari 20 tahun. Kalian tak... Kau sendiri yang merusak reputasimu. Masih mau menyudutkan rumah sakit. Pergi sana. Tak dituntut tanggung jawab. Kau harusnya bersyukur. Syukurin. Apa katamu? Kataku, kau tak punya hati. Sama Ibu Sri. Sekarang kena karma. Oh ya, Rizky sudah dipecat. Dia sedang ribut di bawah. Apa? Kalian ayah dan anak sama saja. Cepat pergi lihat anak kesayanganmu itu. Rizky sudah dipecat. Sekarang dia ribut di bawah. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayahku direktur. Kan, Ayah akhirnya datang. Kan ku bilang, direktur, kalau berani, ku buat dia memecat kalian. Aku baru dapat info, Direktur Budi dipecat, sama kayak kamu. Kalau kalian ribut lagi, percaya nggak? Aku akan usir kalian berdua. Ayah! Rizky, kamu nggak apa-apa? Gimana kamu jadi direktur? Biar anakku ditindas di sini. Hei, bukan direktur lagi. Udah dipecat. Dipecat? Semua salahmu. Karena kamu ngotot mau nikah, ngotot mau pesta ultah, makanya ketahuan Sri Lestari. Dan undangan asosiasi investasi itu ulahmu juga. Makanya aku menyinggung Ketua Hendra. Sampai aku kehilangan kerja. Padahal kamu sendiri yang benar-benar pecundang. Kamu bahkan gak tahu Sri Lestari sebegitu kaya. Berani mukul ibuku. Rizky, aku ini ayahmu. Berani mukul aku. Kamu bukan ayahku. Rizky, diam. Cepat bantu ayahmu. Bukan ayah kandungku. Sekarang dia juga hancur. Menurutku, biarkan dia mati sendirian. Bantu dia. Lestari, tahu nggak aku dengar busi panas?
Tua bangka, kakinya patah malah aku yang harus merawatnya. Telepon Dewi, keluarganya yang urus. Jangan marah dulu. Aku sudah cari tahu kenapa Sri Lestari begitu sombong. Karena dia mewarisi 1 triliun rupiah. Ya, tua bangka itu sekarang tak berguna. Tapi kamu harus cari cara buat Sri Lestari kembali. Kita suruh tua bangka itu menipu semua uang Sri Lestari. Begitu, kita bisa kaya. Apa dia mau? Dia bodoh banget. Umur segitu masih mau IVF buat tua bangka itu. Kamu coba bilang aja, pasti buru-buru balik ke keluarga Santoso. Gini, aku dapat uang dan ndak usah urus tua bangka itu. Aku mau minta maaf. Mbak Lestari, Pak Budi jatuh. Dokter bilang dia harus pakai kursi roda. Lalu? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Pak Budi juga tahu salahnya. Dulu karena kita mau urus kakak Rizky. Terus aku sakit, makanya kita nikah. Aku nggak mau dengar. Aku bisa mundur. Aku bisa langsung cerai sama Pak Budi. Asal kamu mau kembali ke dia, dia juga akan langsung nikah sama kamu. Gelar resepsi Ladi juga bisa. Uang dukung bisnis Pak Budi, cari investasi buat Pak Budi. Kalian bisa kembali ke kehidupan lama. Kamu bisa terus jadi istri direktur. Tapi Rizky kan anak Pak Budi. Apa Pak Budi setuju? Atau Rizky bukan anak Pak Budi? Tentu bukan. Atau Rizky bukan anak Pak Budi? Tentu bukan anak Pak Budi. Aduh, bukan. Maksudku, Rizky tak dekat dengan Pak Budi. Tak dekat, dia bisa saja. Ternyata Budi Santoso merawat anak orang. Kamu kenapa tertawa? Ginny, besok jam 10 pagi. Tunggu aku di gerbang sekolah. Aku akan beri jawaban. Benarkah? Bu, ini yang aku temukan di kantor Budi Santoso. Harusnya berguna. Musim dingin 1989. Pertama kali ke Danau Barat dengan Ratna, kita harus selalu bersama. Di April 1996. Bukankah itu hari kedua aku dan Pak Budi menikah? Di 24 Juni 1998. Teratai di Danau Barat sedang mekar. Wanita di sisiku tetap cantik. Saat aku melahirkan Dewi di rumah sakit, mereka malah bersenang-senang di luar. Perkawinan bahagia yang kukira akhirnya cuma lelucon. Ratna Budi, kalian menipuku selama bertahun-tahun. Kini semua berubah. Saatnya ganti posisi. Selamat untuk Bu Guru Ratna. Selamat menikah. Hadiah pernikahan ini unik juga. Tapi kenapa spanduknya warna pink? Istri sah pakai merah. Ini pakai pink. Jangan-jangan dia pelakor pencuri suami orang. Pelakor? Sri Lestari, apa yang kamu lakukan? Sri Lestari, apa yang kau lakukan? Cepat berhenti! Tulisannya jelas. 20 tahun lalu kau dan Pak Budi sudah nikah. Kami tak sempat merayakannya. Sekarang kami kompensasi. Suara lebih keras lagi. Lebih meriah lagi. Cepat berhenti! Tenang, kado baru setengahnya. Jangan sebarkan! Cepat hentikan! Seperti katamu, dia takut. Ratna Dewi, lagi pula sudah nikah. Kenapa takut kami ribut di sekolah? Karena aku sudah cari tahu. Jabatan yang dia dapat, semua karena membangun citra ibu tunggal yang kuat demi meraup simpati. Kalau semua orang tahu dia berbohong, di sekolah dia tak bisa bertahan. Bukan cuma itu, tolong selidiki ini.
Ini aku bayar mahal untuk menyelidikinya. Jangan sebarkan. Cepat hentikan. Satpam! Satpam! Cepat usir mereka! Hei, semua lihat kan? Guru Ratna ini 10 tahun lalu. Kau sudah nikah, tapi bilang kau lajang. Susah merawat anak. Tolong! Sudah kuduga Bu Ratna, hidupnya sangat mewah. Tapi saat kenaikan jabatan, dia mulai bilang susahnya jadi ibu tunggal. Memang benar. Bahkan kepala sekolah membelanya, bilang dia susah. Bukan begitu. Semuanya, murid dan guru. Kalian juga lihat. Apa? Orang bermoral rendah ini, mana pantas jadi guru? Benar, orang begini. Bisa jadi guru terbaik. Cepat usir dia. Keluar, keluar, keluar. Keluar! Ya, keluar! 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 Ya, aku memang bukan jomblo. Tapi aku bukan pelakor. Aku sudah lama nikah. Orang ini, dia pelakornya. Oh, kamu sudah nikah? Terus kenapa masih dengan guru pria lain dan wali murid pria masih berhubungan mesra? Semua, lihat baik-baik. Lihat wanita murahan ini. Berani goda suamiku! Sapam, lihat, mereka melindas Bu Guru Ratna. Mereka ini berniat buruk, menyebar rumor jahat. Mereka cuma ingin merusak reputasi sekolah dan guru. Semuanya, bubarlah. Jangan sampai dimanfaatkan. Bikin ribut lagi, aku lapor polisi. Lapor polisi sana. Sebaiknya panggil wartawan juga. Sebaiknya panggil orang dari lembaga tes. Anak Ratna, yaitu Rizky, adalah anaknya dengan kepala sekolah ini. Ini bukti selingkuh. Anaknya udah 20-an. Ngawur! Aku nggak ada hubungan dengannya. Jangan asal tuduh. Bukti tidur bareng susah dicari, tapi DNA anak tak bisa diubah. Kasihan Pak Budi, selama ini tinggalkan istri dan anak demi kamu. Nikah denganmu, besarkan anakmu 20 tahun lebih. Aku jadi kasihan padanya. Tolong, Pak Kepala! Tolong, Pak Kepala! Mati kau, Jalang! Tua bangka, coba gerak lagi. Hei, para penabuh, ayo beres-beres dan pergi. Ayo, aku beri kalian angpau. Saya, Ayah Sri! Lestari! Ngapain lari sana-sini? Aku harus urus ayah dan anakku. Jangan bikin repot. Ibu, aku lihat nenek. Nenek. Ibu banyak berbuat salah. Akan memaafkan ibu. Nenek bilang kalau salah, kalau berubah, tetap anak baik. Nenek akan memaafkan kita. Masuklah. Ada apa? Kenapa bawa Nina pulang? Taman kanakannya telepon, bilang Nina tak ada yang urus. Lihat dia ini, jadi kacau. Jadi ku bawa pulang. Dulu mereka berdua tega padamu. Kamu tak benci mereka? Nini, aku akan baik. Jangan buang Nina. Nina, ibu kamu mana? Kakek dipecat rumah sakit dan dirawat di sana. Ibu selalu sibuk keliling. Sering tak jemput Nina. Nina tak ada yang urus. Nina, ibu tak sewa pembantu. Ibu bilang bayar pembantu mahal. Nenek, boleh Nina tinggal di sini dulu? Nenek, boleh Nina tinggal di sini dulu? Makan dulu, lalu mandi. Nanti ibu jemput, oke? Ayo. Makan banyak ya.
Tante Yuni. Nina, ayo. Tante ajak main ke atas. Aku bawa kue mangga toko kue mangga Sari. Ingat, ibu suka. Aku alergi mangga. Kue bertahun-tahun ini. Semua masuk perut kalian. Kamu nggak tahu. Bu, itu mau makan apa? Biar aku beli. Bu, aku salah. Aku nggak seharusnya berbuat begitu. Belakangan ini aku banyak mikir. Lagi pula aku anak ibu. Aku harusnya dukung ibu. Dulu aku bodoh. Aku yang salah. Aku minta maaf. Aku cuma ingin ibu bahagia. Jangan salah paham. Cuman aku harap ibu jangan sampai sakit. Aku bukan ibumu. Bu, aku tahu aku salah. Sejak ayah sakit, aku sendiri harus urus anak dan urus ayah. Baru paham pengorbanan ibu selama ini. Ibu pasti sangat lelah. Dulu aku dan Nina yang salah. Kami minta maaf. Kamu dan Nina jadi manja, karena dulu ibu terlalu memanjakan. Bu, jadi ibu sudah maafkan kami? Berdirilah. Ya. Kasih, Bu. Nanti jaga Nina baik-baik. Jangan sampai dia jadi seperti kamu. Terus, mau nggak pulang sama kami? Itu bukan rumahku lagi. Kalau terus terjebak masa lalu, apa bedanya dengan Sri Lestari dulu? Apa bedanya? Seumur hidup cuma urus suami dan anak. Berpikir punya segalanya, tapi malah kehilangan diri. Mulai sekarang, aku mau hidup lagi. Loh, Lestari! Hei, jangan mendekat! Nyonya, maaf mengagetkan. Sejak dia lumpuh, otaknya kurang normal. Belakangan dia berkeliaran, manggil penghuni wanita istrinya. Usir dia, jangan biarkan orang asing mendekat. Baik. Hei, kamu ini ya, mau jalan-jalan, gak ajak aku. Bukannya kamu lagi mesra sama Pak Joko? Mana mungkin aku nyuruh kamu temani aku. Sahabat tentu lebih penting dari pria. Kenapa mau ninggalin aku? Jangan harap aku bakal nempel terus. Angkut darang. Berangkat. Ayo, naik. Pernah ditiup angin, aku mawar yang terluka. Di mata tersimpan air mata panas. Lupakan masa lalu, tak takut masa depan. Usyawu selu. Mulai lagi.